atas undangan Ayah Bilar ya, Rizky Bilar dan Mbak Lesti. Insyaallah ada Bang Al-Fatih, ini juga ada Al-Amin, ada Al-Fayat, Al-Al semua ini. Masya Allah. Kita kumpul di sini, kita berdoa. Ini waktu yang mustajab ya, ada 2 menit sebelum azan maghrib masuk. Karena doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajab. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa maka doanya dijabah Allah sampai dia berbuka puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Allahumma inna na'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ya Allah ya Rahman, ihfad hadhil usrah, ihfad usrah Rizky Bilar dan Mbak Lesti ya Allah, ihfad usratahuma ya Allah, ihfad waladahuma al-Fatih ya Allah, ihfadhum jami'an bihifdzika tam. Allahumma ij'alhum min ibadikal muttaqin waj'alhum min ibadikal salihin. Allahumma inna na'udzubika ya Allah min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma barik li hadhil usrah ya Allah, berkahilah keluarga ini ya Allah, berkahilah orang-orang yang ada di sekitar keluarga ini ya Allah, berkahilah rezeki mereka, jagalah keluarga ini dengan ibadah-ibadah ketaatan kepadamu, jauhkanlah keluarga ini dari segala macam dosa dan maksiat, dekatkan mereka kepada amalan-amalan saleh yang mendekatkannya kepadamu ya Allah, berikan keberkahan hidup, keberkahan kesehatan, keberkahan harta, keberkahan keluarga untuk keluarga adik kami Rizky Bilar dan Lesti ya Allah, berikan kepadanya anak mereka Al-Fatih, kemudian untuk menjadi ahlul Quran, jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, jadi penghafal Al-Quran. Berikan kepada kami semua ya Allah kemudahan untuk bisa selalu dekat dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna min ahli Al-Quran washfa'na yaumal qiyamati bil Quran wanshurna yaumal qiyamati ma ahli Al-Quran waj'alna mimman qara'a Al-Quran wa 'amila bih. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dah. Tafadhal, silakan. Ayo, Mas, ayo Mas. Bismillah. Fatih. Ayo nak, fadhal. Udah azan. Mana lemes man? Gimana? Mana lemes man? Sayur. Ya Allah. Jangan dipaksa, kalau sakit tuh nggak boleh puasa. Mamam bala-bala ya? Habis kan. Mamam bakman. Abang tuh abang. Abang. Abang Al-Amin, Abang Al-Amin. Al semua. Iya, semua. Al-Fayat. Al-Fayat. Fayat. Anak ketinggalan untuk Al. Ini juga Al nih. Al apa? Ala kadarnya. Bang, ayo bang, makan bang. Mana atau sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak pahala kita selama hari Lebaran nanti. Betul. Masya Allah. Jadi Lebaran itu kan syariat Allah, sebagaimana ada syariat puasa, ada juga syariat namanya beridul fitri, berlebaran. Nah, jadi otomatis dong kalau puasa ada syarat-syaratnya ya, kayak misal, mohon maaf, puasa itu kan harus ada sahur gitu ya, sahur, kemudian berbuka puasa, itu kan semua ketetapan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri, itu kan semua syarat-syarat dalam ibadah puasa. Maka dalam lebaran juga ada syarat-syaratnya. Apa syarat lebaran? Satu, harus
datang ke sebuah tempat yang ada khotibnya. Khotib. Nggak bisa kita sholat di rumah sendiri, nggak bisa. Ya. Makanya memang dalam sunnah berlebaran itu setiap seseorang yang mau berlebaran dia harus datang ke tempat yang ada orang berjamaah. Nah, sunnahnya lagi menarik nih. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat makan dulu. Kalau Idul Adha jangan makan. Misal Idul Fitri sebaiknya orang itu makan dulu. Nabi SAW makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Itu sunnah. Setelah subuh. Kita malah habis sholat malah makan opor. Iya, kalau Idul Fitri memang sunnah. Tapi kalau Idul Adha enggak. Jadi kalau Idul Adha nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak sebaiknya nggak makan dulu. Jadi nggak makan, baru berangkat Idul Adha, pulang baru makan. Ini kebalik kan Ustaz. Aneh dari dulu tuh sholat dulu yang nggak makan dulu, baru Idul makan Adha. makan ketupat opor. Itu Idul Adha. Idul Fitri. Oh enggak, kalau Idul Kebalik Fitri, ya. Kebalik. Kalau Idul Fitri memang makan dulu sunnahnya. Oh memang. Makan dulu meskipun makanannya nggak harus langsung berat. Makan yang kecil-kecil juga nggak apa-apa. Nyemil. Ustaz. Nyemil apa segala, yang penting harus ada yang masuk dulu. Iya. Tapi kalau Idul Adha enggak. Jadi ini perlu dipahami. Kenapa? Karena Idul Adha itu kan setelahnya 3 hari kita akan makan terus tuh. Idul Adha, iya, karena hari tasyrik kan, 3 hari setelahnya kan Idul Kurban kan, Daging terus makan dan segala macam. Nah, kalau ini udah kolesterol pada naik tuh. iya. Idul Adha. Betul. Nah, jadi akhirnya, nah itu. Terus kemudian disunahkan apa lagi Bilal? Ini yang banyak orang nggak tahu Bilal. Disunahkan berpakaian yang terbaik. Tapi yang terbaik itu tidak harus mahal. Nggak harus baru juga. Tidak harus baru juga. Baru juga. Tidak harus baru. Saya bahkan beberapa kali cuman pakai baju yang lama, cuman disetrika di ini. Nah, jadi nggak harus baru. Tapi pakaian terbaik. Seperti udah tradisi Ustaz. Iya. Kayak ini harus Nah, belanja jadi baju baru. Iya, itu kan sebenarnya kita, mohon maaf ya, pengen memperbaiki bahwa tidak harus baju baru, tapi berikan pakailah baju yang terbaik. Dan memang ini yang menarik juga ya. Pakaian terbaik itu memang kita dianjurkan menggunakannya dengan penuh kebahagiaan, karena Idul Fitri itu hari bahagia. Memang harus bahagia, jadi pakai pakaian yang paling bagus menurut kita yang kita punya, tapi tidak harus membeli baru. Dipaksakan harus membeli baru. Oh enggak, apalagi mahal. Enggak. Iya. Ya. Nah, ini ada satu lagi yang menarik. Tahu nggak? Idul Fitri dan Idul Adha itu kata Nabi SAW, misal ini tempatnya nih, ini rumah hantu. Kata Nabi, pergilah dari satu jalan, pulanglah dari jalan yang lain. Kenapa tuh? Pergi dari satu jalan. Pergi dari jalan yang lain. Dari jalan yang kenapa? Misal, ini masjid, kita jalan lewat belok kanan, terus nyampe ke sana. Pulangnya nanti belok kirinya. Nah, karena subhanallah itu akan menambah langkah pahala kita. Itu satu. Jadi langkah pahala, jadi disunahkan kita pergi di satu jalan, pulang satu, otomatis kan akan lebih jauh dibanding kita pergi satu jalan, pulang satu jalan. Nah, yang kedua, kalau kita pergi satu jalan, pulang jalan yang lain, kita akan bertemu banyak orang. Dan akhirnya ketika banyak orang itu muncullah silaturahim, THR. Kita dulu zaman kecil ya senang banget ketemu Iya. sama orang tua ya. Coba bayangin ya, kalau untuk kita anak kecil ingat nggak? Kali goceng. Goceng, lumayan kan? Luar biasa. Itu sunnah Idul Fitri juga. Masya Allah. Nah, sunnah berarti Idul Fitri itu dimulai dengan apa Ustadz? Ketika kita Idul Fitri itu kita sholat dulu. Sholatnya beda sendiri. 7 takbir, rakaat pertama. 5 takbir, rakaat kedua. Nah, di setiap takbirnya itu bertasbih, bertahmid. Sebagian ulama mengatakan baca Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian gitu. Sebagian yang lain boleh Subhanallah wa bihamdihi, boleh Allahu Akbar, boleh bertahmid, boleh bertakbir, bebas. Tapi yang dianjurkan sebagian ulama mengatakan kalau bisa ada tasbihnya, tahmidnya, haukala. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kalimat tauhidnya wallahu akbar, baru Allahu akbar lagi sampai 7 kali baru baca Al-Fatihah. Rakaat pertama biasa Nabi baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, atau biasa surah Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, kalau Al-A'la biasa pasangannya Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kalau surah Qaf pasangannya Al-Qamar. Nah, terus setelah itu takbir, barulah kita mendengarkan khatib sampai selesai. Ustadz, sah nggak sholat Idul Fitrinya yang sholat tapi nggak dengerin khutbah?
nggak Nah, sah. itu gimana Ustaz? Nggak sampai selesai dong. Nggak boleh. Makanya sebaiknya orang yang sholat tuh harus dengarkan khotib sampai selesai. Kan bisa gini bilang, ada orang udah di lapangan nih. Salah satu rukun sholatnya berarti. Rukun sholatnya seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan harus ikut dengarkan khotib sama harus sholat Cuma dua rakaat. bedanya posisinya dibalik nih. Dibalik nih. Iya, sholat dulu baru khotib. Kalau Idul Fitri Idul Adha sholat Iya, dulu kita baru khutbah. Ini banyak juga tuh warga tuh udah pada pulang tuh, belum Iya, khotib belum- pada belum. pulang. Nah, takut hilang sendal hilang. Takut sedang hilang atau pengen makan duluan kali. Dua-duanya sih Ustaz. Iya. Itu nggak boleh, akhi. Jadi memang Iya. syarat sahnya sholat Idul Fitri diterima itu harus dengarkan khotib sampai selesai. Gitu. Iya, tuh buat ibu-ibu di rumah ya, jangan sampai tuh gara-gara takut ketinggalan opornya Iya. habis. Atau buru-buru biasa sholat. gini, karena kepanasan gitu ya. Kan biasa di lapangan tuh, dia udah kepanasan. Khotib masih ceramah, dia udah pulang. Karena takut kepanasan, padahal khotib juga kepanasan. Maksudnya Sama-sama ya, ngerasain. sama-sama iya, maksud saya tetap bertahan karena khotib itu juga akan selesai dan ketika selesai itu sempurnalah sholat Idul Fitri kita. Gitu. Ini memang Idul Fitri itu momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Iya. momen Tapi itu. ada momen lain yang paling ditunggu-tunggu khususnya Teguh Wisnu. Apa itu? Gus? Kita nungguin Idul Fitri, kalau dia ada lagi Apa itu? Cinta Fitri. Beda ya? Itu sinetron jadi kan. Teguh Wisnu. Pak Wisnu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, lo bermanfaat sekali ya Iya, teman-teman ya. insya Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan, kita bisa amalkan nanti di hari Nah, Lebaran. terakhir nih, boleh nggak? Ada, Terakhir, Ustaz. satu Apa, lagi Ustaz? terakhir nih. Apa sunnah Idul Fitri yang lain? Oh, ada lagi. Ada banyak bersilaturahim. Jadi momentum paling pas kalau dilakukan di momentum Idul Fitri Idul Fitri. dan Idul Adha. Dua-duanya lah. Pokoknya hari raya ini. Karena hari raya ini adalah hari kebahagiaan. Aneh tuh dulu selalu dapat ini kan apa? Omongan, kutipan bahwa silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Betul. Iya. Emang benar. Aneh buktikan di Idul Fitri. Iya. Dulu pas masih kecil, iya setiap silaturahmi dapat. Setiap dapat, Dari setiap- Pak Haji Soeb, ya kan? Nah, Pak Haji Jamil. iya, iya, iya. Masing-masing dapat ya. Dan itu benar. Di dunia aja dapat apalagi di akhirat kan. Insyaallah. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi manfaatkan momentum silaturahim, momentum Idul Fitri ini dan Idul Adha nanti untuk banyak-banyak bersilaturahim karena itu sunnah Nabi SAW. Makasih banyak Ustaz ya atas Siap. ilmu ilmunya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh penonton kita Siap. hari ini. Insyaallah. Oke. Untuk kita pas udah mau sholat kita kan. Ya, siap-siap maghrib. Siap. Masya Allah. Masya Allah. Alamin sini Alamin. Tahu ada foto bertiga ya? Halo El. Ayo foto bertiga. Foto bertiga. Iya. Satu, dua, abang. Ya. Apa? La ilaha illallah. Apa ya? Bismillah. Istaqimu wa'tadilu. Allahu akbar. غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أضر من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أضر من ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah barokah ya hujan. Mana Alamin? Alamin segini cukup. Satu jalan segini cukup. Alamin sini nak. Alamin sini Alamin. Stop stop. Ini nasi nih, ini nasi. Ini nasi. Nasi nih. Dibagiin satu orang satu ini. Ada nasi itu. Yang belum dapat nasi itu pakai itu nasi itu. Siapa yang lain? Kasih dulu temannya nak. Siapa? Nah, teman kamu siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat nasi? Kasih dulu temannya. 1, 2, 3. Nah, 5, 5. Nah, Paman. Geser deh. 3, kasih. Alam, udah, antum udah. Itu ambil nasi. 4. Ya, itu. Ya. Dibagiin. Udah dapat piringnya udah. Berat, yang belum dapat lauk siapa? Itu tuh, ini ayamnya. Bagiin. Ayo makan dulu. Bakwan, tuh. Bakwan.
sini. Nah, boleh mubazir ya, Nak ya? Di sini. Aku nggak membazir. Nih. Tambah lauk, siapa yang mau tambah lauk? Ambil, ada. Ambil itu, ambil nasinya payah dikit, ambil payahnya habis. Ambil lagi. Iya, 23 tahun baru juara lagi. Ya. Terima. Gak apa. Soalnya sambil gendong anak, misalnya, terus pas ruku anaknya dipegang atau ditaruh di lantai boleh. Bergeraknya nggak kehitung. Misalnya taruh lantai dulu, terus ruku sujud nanti pas mau bangun Pergerakannya itu lagi. nggak dihitung Mas tadi. Nggak dihitung kayak yang pergerakan yang lain-lain. Ani yang gendong anak tadi sama kayak pas lagi umroh kemarin juga. Sholatnya karena kita nggak ada yang jagain. Mau nggak mau pas lagi megang anak, sholatnya harus. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ada dengar Ya. Rasul saat gendong cucunya Hasan dan Husain, betul. juga suka digendong ya. Jadi nggak mengganggu. Ada yang viral itu loh, kucing naik di sininya. Iya, iya. Oh, Yang iya. ada yang kucing naik itu kan lagi Yang imam. lagi ke imam. Ya, kucingnya naik sini. Iya naik di pundak Iya, imam. dia gini-giniin kucingnya. Nggak apa Ustaz? Nggak apa. Itu kan untuk menenangkan kucing daripada kucingnya teriak-teriak gitu nangis. Kayak anak juga gini, misalnya Iya, iya. gendong anak, terus anaknya rewel, digini-giniin nggak apa-apa. Atau ganti posisi. Ganti posisi boleh. Iya iya. Gitu. Atau digerak-gerakin sedikit nggak apa-apa. Itu untuk kebutuhan. Sama kayak misal handphone juga bunyi. Handphone bunyi di kantong. Oh, gitu. Kata orang nggak boleh lebih 3 kali. Wah, Nah, itu. ini nada deringnya misalkan nada dering musik apa gitu. Iya. Jadi masa sih kita biarin sepanjang sholat orang dengerin nada dering musik itu. Iya. Jadi caranya ya ambil aja, matiin, buka, nyalain, matiin atau langsung pencet Nggak apa gitu. tuh, Ustaz? Nggak apa-apa. Takutnya kan lagi bunyi. Bayangin ya, Bunyi bila- kan sob tenenet. Iya. Malah ikut gerakannya. Jadi pernah ya, ini kisah. Jadi kita sholat zuhur nih, saya imam kan, Allahu Akbar. Mungkin karena dia takut gerak ya, karena nggak tahu ilmunya. Dia taruh, terus tau nggak, nada dering Titanic, kayak gimana sih? Gitu-gitu ya kan? Nah, bayangin, dan ini masih rokat pertama, bayangin, itu telepon mulu, nggak tahu siapa yang nelfonin dia. Dan kita 4 rokat tuh hanya mendengarkan nada dering Titanic itu loh. Aduh, saya pasti pas imam tuh, keganggu banget. Aneh yakin pasti tuh seluruh yang sholat Seluruh tuh, yang sholat. begitu habis sholat sedih semua tuh. Ya, bukan sedih lagi, kesel tau gak ya Allah, ini siapa yang punya handphone? Kok maksud saya tuh diambil aja, ambil, ya matiin, nggak apa-apa, itu nggak dihitung, nggak apa-apa. Itu nggak dihitung ya. Karena biasa kan kadang-kadang kita lupa silent handphone kita. Iya iya. Kalau kita, Kalau berhenti dulu gitu, maksudnya sholatnya. ya itu Tolong ya, dimatiin dulu. Itu tuh nggak boleh ya. kayak orang-orang udah pada. Malah makmumin jawab, iya start. Nggak boleh ya kalau gitu ya. Enggak, maksudnya Ulang lagi. mungkin orang Nggak boleh ngucap, nggak boleh andai kan ngucap. saya nggak Biasa, imam, andai kan saya nggak imam, saya kan batalin sholat saya terus saya bilang, bang matiin aja dulu gitu. gitu. Cuma karena saya imam kan, nggak mungkin saya negor. Tapi yang nggak boleh tuh bersuara ya Ustaz ya? Nggak boleh, bersuara nggak boleh. Bersuara di luar bacaan ya? Iya, dan bergerak kayak mengganggu orang juga nggak boleh, kayak nyubit nggak boleh. Jadi kita cuma bisa bergerak untuk hajat-hajat yang darurat, seperti handphone bunyi itu hajat darurat. Kenapa atau darurat? anak nangis. Atau anak nangis? Karena kenapa? Karena nangisnya anak, bunyinya handphone itu mengganggu kekhusyuan yang lain. Maka boleh bergerak lebih dari 3 kali. Oke, Gitu. Tapi kalau misalnya kondisi tertentu ya. Iya, kalau misalnya garuk terus, nah itu nggak boleh. Harus tahan gitu. Garuk semua ya. Malah sampai bunyi lagi. Ustaz, sama satu lagi Ustaz. Iya, boleh. Kalau kita lagi dimakmumin, itu tetap wajib baca Al-Fatihah atau enggak Ustaz? Kalau kita dalam posisi sebagai makmum. Oh baik, itu ada dua. Pendapat yang pertama enggak. Kalau imamnya jahron, misal kayak saya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu nggak perlu baca lagi karena bacaan imam mewakili bacaan makmum. Oke. Tapi kalau yang rakaat ketiga maghrib kan, saya kan diem. Nah itu masing-masing harus baca. Iya. Kayak zuhur, asar, masing-masing harus baca. Nah tapi gini, untuk yang jahron pun ada perbedaan pendapat ulama. Yang saya baca pun ada yang sebagian mengatakan setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah makmum tuh sebagian mazhab Syafi'i juga sebagian mengatakan dia tetap harus baca.
Tapi kalau saya sih yang sudah dibaca keras oleh imam, menurut saya nggak perlu dibaca lagi oleh makmum, karena bacaan imam sudah diwakilkan. Tapi yang tidak dikeraskan, maka kita wajib membaca Al-Fatihah. Kenapa wajib? Karena Nabi mengatakan SAW tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena kan termasuk rukun sholat. Rukun sholat. Kamu makin pintar ya, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Habis takbiratul ihram. Ya, itu rukun sholat. Rukun. Jadi ada rukun sholat, ada wajib sholat. Nah, rukun sholat itu inti-inti sholat. Itu nggak boleh nggak ada. Kayak Al-Fatihah, takbiratul ihram, ruku dan ayat. Ya. Sip. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mampir udah memberikan ilmu-ilmu yang pasti yang bermanfaat. Masya Allah. Ya. Insya Allah sehat-sehat ya. Dan mudah-mudahan diskusi singkat ini bermanfaat. Ini no setting ya. Ini saya mau pulang, saya ditanya, jadi saya jawab. Iya. Sesuai. Oh, yang sebelumnya setting? Nggak ada juga. Kali aja dong, kiranya settingan. Maksudnya takutnya ada yang berpikir seperti itu. Iya, takutnya dikira kita udah kong kali kong gitu. Enggak. Terakhir, Insya Allah. Ewaku BSM juara. Makanya pakai baju merah nih. Nanti tinggal tunggu Liverpool juara. Udah sih nggak mungkin. Kita doain ya. Kata Dede sih nggak ada hawa-hawanya Kita juara. doain meskipun kita bukan warga Makassar, tapi kita doain Makassar yang akan berlaga di kancah Asia. Weh. Berapa tahun lalu hampir? Dan tahu nggak? Dan tahu Hampir. ini uniknya. Dulu itu supporter apa segala macam itu masih banyak yang ya gitu-gitulah, nggak pernah sholat. Ini mulai dari 2019 kan saya masuk kan, mulai ceramah-ceramah. Alhamdulillah Allah kasih juara Piala Indonesia, sekarang juara Liga. Jadi banyak yang mulai hijrah, mulai sholat, tobat, alhamdulillah. Ya karena tuh mungkin yang terakhir juara tuh mungkin udah pada bapak-bapak semua tuh. Iya. Papa dipanggil. Ayah, yuk dipanggil sama abang. Masya Allah. Abang El, sehat-sehat ya kalian ya semuanya ya. Insya Allah izin pulang ya, Insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, Oh iya, kami juga ya. batin ya Ustadz ya. Iya. Apa ada salah-salah? Siap. Sampai ketemu. Oke ya. Tadi ya Ustadz ya. Ya, abang El. Salim. Salim Ustadz. Bau telur asin. Insya Allah. Ayo ya semua ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Ini selesai juga. Kita nggak ngadain bukber bareng teman-teman untuk tahun ini. Tapi menuju penutup bulan puasa. 2 hari lagi akan lebaran insya Allah ya. Kita mengakhirinya, menutupnya dengan buka bersama anak yatim yang mudah-mudahan insya Allah bisa mendatangkan barokah dan insya Allah bisa mendatangkan manfaat yang baik untuk kita dan tamu yang hadir untuk hari ini ya. Oke, makasih udah nonton juga. Sampai ketemu dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan ya. Kalau gitu sampai ketemu ya dan assalamualaikum.